Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita ada di pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat intinya adalah mengenai kata depan ya, preposisi. Atau di dalam bahasa Arab disebutnya itu dengan huruf jar. Huruf kenapa disebut huruf jar? Karena dia memang huruf, bukan isim, bukan fiil. Kenapa disebut jar? Secara bahasa jar itu artinya adalah menarik, ditarik. Apanya yang ditarik? Harokat isim yang di depannya ditarik jadi ke bawah. Yang asalnya al-baitu dhammah, ketika ada huruf jar, salah satu huruf jar fi misalnya, maka menjadi fil baiti. Harokat yang asalnya dhammah di atas ditarik ke bawah menjadi kasroh ya. Al-baitu, kemudian ketika ada fi maka menjadi fil baiti. Nah ini karena al-baitunya pakai al ya. Kalau misalkan kalau al-baitunya tidak pakai al, berarti baitun, apakah tetap berpengaruh? Tetap ya. Ketika ada fi maka menjadi fi baitin. Al-baitu fil baiti, baitun fi baitin ya. Coba silahkan baca ya. Al-baitu fil baiti. Berikutnya. Al-maktabu alal maktabi. Berikutnya. Al-masjidu fil masjidi. Terus As-sariru alas sariri. Fi biasa diterjemahkan di dalam ya, sedangkan ala biasa diterjemahkan di atasnya, di atas. Maka al-baitu adalah rumah, fil baiti adalah di dalam rumah. Kenapa harus ada huruf jar? Ya karena kita memang perlu dengan huruf jar. Seperti dalam bahasa Indonesia, kita memerlukan huruf di. Kalau misalkan tidak menggunakan di, maka kalimatnya rancu. Misalkan pertanyaan, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kemudian kita ingin menjawab, kalau pertanyaannya adalah mana Muhammad, maka jawabannya harus berupa tempat. Ya. Mana Muhammad? Muhammad sakit. Ini nggak cocok ya. Kalau misalkan pertanyaannya mana Muhammad, maka sebutkan tempat, rumah, masjid atau apa dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian kita akan menjawab rumah. Ada kata Muhammad, ada kata rumah. Kalau tidak ada kata depan di, maka kalimatnya jadi rancu. Mana Muhammad? Muhammad rumah. Muhammad rumah. Itu kan rancu. Akan dipahami kalau Muhammad rumah, Muhammad adalah sebuah rumah. Sebuah rumah namanya Muhammad. Ini kan rancu. Maka diperlukan kata depan di. Mana Muhammad? Muhammad di rumah, Muhammad di masjid. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin mengekspresikan di, gunakan fi. Kalau kita ingin mengekspresikan ala, kalau kita ingin mengekspresikan di atas, gunakan ala. Ala artinya di atas. Di atasnya gini ya, menempel ya, tidak begini. Ya kalau begini nanti ada ya namanya fauqo ya. Nah sekarang kita yang ala yang seperti ini dulu. Maka al-maktabu meja, alal maktabi berarti di atas meja. Silakan dibaca percakapannya. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Di mana si Muhammad? Terus? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ya. Asalnya al-ghurfatu. Al-ghurfatu itu apa? Ini kosakata yang baru ya. Di pelajaran sebelumnya belum ada. Berarti harus dijelaskan dulu apa itu al-ghurfatu. Maka untuk mengenalkan kosakata yang baru, pergunakan pelajaran yang pertama kemarin ya. Hadhil ghurfatu, cuman hadhihi belum keluar ya. Ini adalah ghurfah ya. Ghurfah itu artinya adalah kamar. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa artinya adalah dia. Ya, dianya kembali ke si Muhammad. Di mana si Muhammad? Dia di al-ghurfati adalah kamar. Berikutnya. Aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Terus? Huwa fil hammami. Bukan hamam. Kalau hamam itu nama burung ya, tapi hammam ya, hamam itu nama burung ya, sejenis burung. Seperti burung merpati, itu sejenisnya ya. Dan di mana si Yasir? Huwa fil hammami. Dia di hammam. Hammam itu kamar mandi ya. Bukan WC. Kalau di Arab itu kamar mandi dengan WC itu dibedakan. Kalau kita kan mandi di situ, WC di situ juga ya. Orang Arab duitnya banyak, jadi mandi dengan WC itu lain ya. Kalau kamar mandi itu berarti ada jacuzzi-nya, ada shower. Nah, kalau WC berarti ada kloset dan seterusnya.
Di mana si Yasir? Huwa fil hammami, dia di hammam, di kamar mandi. Berikutnya. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu. Di sini kan muncul nama-nama orang ya. Di pelajaran sebelumnya nama orang tidak ada. Hanya laki-laki, seorang anak, seorang guru, al-mudarrisu, al-imamu, at-tajur, itu bukan nama orang. Bukan nama orang. Nah, di sini nama orang mulai muncul. Yang pertama adalah Muhammadun, Yasirun, kemudian ada Aminatu. Aminatu itu tidak bertanwin ya. Kalau Muhammadun dengan Yasirun itu bertanwin. Maka harus diingat, semua nama perempuan tidak boleh pakai tanwin ujungnya. Jangan pernah mengatakan Aminatun, jangan pernah mengatakan Khadijatun, Maryamun, tidak ada, tapi harus tanpa tanwin. Kalau nama laki-laki, untuk sekarang nama laki-laki pakai tanwin dulu semuanya. Nanti di depan ada nama laki-laki yang tidak bertanwin ya. Jadi nama laki-laki ada yang bertanwin, ada yang tidak. Nama laki-laki yang tidak bertanwin akan dipelajari di depan, tapi semua nama perempuan tidak ada yang bertanwin. Wa aina Aminatu, dan di mana si Aminah? Hiya fil matbahi, dia di dapur ya. Nah, kalau untuk laki-laki pakainya huwa, kalau untuk perempuan pakainya hiya. Dalam bahasa Indonesia mau laki-laki mau perempuan menggunakan dia. Jadi dia ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa laki-laki bisa perempuan sama. Harusnya memang dibedakan ya dalam bahasa Indonesia juga supaya tidak tertukar. Kalau laki-laki dia, kalau perempuan dia, gitu ya, ada ahnya. Cuman kan enggak ya. Harusnya dibedakan. Kalau bahasa Arab spesifik dia, ya. Kalau bahasa Arab itu spesifik. Jadi kemungkinan untuk tertukar itu tidak ada, ya. Nah, kemungkinan saya mencintai dia. Nah, ini bahaya nih ya kalau bahasa Indonesia. Saya mencintai dia gitu ya. Dia ini siapa nih? Kalau laki-laki lagi LGBT gitu ya. Kalau dianya perempuan oke, gitu. Tapi kalau misalkan dianya laki-laki, tapi kalau dalam bahasa Arab nggak bakal ketukar. Anak uhibbuhu atau anak uhibbuha, itu bisa ketahuan ya. Oke, jadi pakainya hiya ya. Kemudian berikutnya. Ainal kitabu? Terus Huwa alal maktabi. bagus. Ainal kitabu, di mana kitab tersebut? Huwa alal maktabi, dia yaitu si kitab tersebut di atas meja, ya. Nah, di sini kitab di situ kan bukan orang ya. Kitab bukan orang. Nah, kemudian kitab ini adalah laki-laki. Kitab dengan Muhammad dan Yasir itu jenisnya sama. Jenis kelaminnya sama, muzakkar. Disebutnya muzakkar ya. Muzakkar itu artinya adalah bukan laki-laki ya muzakkar itu, tapi yang dianggap laki-laki. Ya, jadi muzakkar itu bukan yang lahu zakar, bukan, tapi muzakkar itu yang dianggap laki-laki. Berarti yang lawannya muannas itu bukan perempuan, tapi yang dianggap perempuan. Karena dalam bahasa Arab itu cuman ada dua, muzakkar dengan muannas ya. Maka yang laki-laki muzakkar masuknya ke huwa, yang berakal muzakkar, yang berakal laki-laki masuknya ke huwa, yang berakal perempuan masuknya ke hiya, yang tidak berakal ini masuknya ke mana? Dilihat dulu yang tidak berakalnya. Kalau tidak berakalnya tidak ada tamar butohnya, masuknya ke huwa seperti alkitabu. Tapi kalau yang tidak berakalnya ada tamar butohnya, masuknya ke hiya. Seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada tiga, ada si, ada he. Kemudian it ini diperuntukkan untuk semua yang tidak berakal masuknya ke it. Tapi dalam bahasa Arab yang tidak berakal ini harus pilih salah satu, masuk ke hi atau ke si. Nah, cara mengetahuinya dari mana? Yang simpelnya aja, alkitabu tidak pakai tamar butoh, maka pakainya huwa. Berikutnya. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tersebut? Sa'ah jam ada tamar butohnya, berarti berikutnya hiya ala sariri, jam tersebut dia kembalinya ke jam ya, di atas ranjang. Nah, lihat di situ ya, semuanya ada kemasukan fi dan ada yang kemasukan ala. Semuanya sama, di depannya jadi kasroh. Al-ghurfati, al-hammami, al-matbahi, al-maktabi, as-sariri, semuanya jadi kasroh karena kemasukan fi sebelumnya dan karena kemasukan ala. Ayo berikutnya. Jawab ajib anil as'ilatil atiyati ya. Ajib pasangannya dengan an ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berikutnya ayo coba jawab.
Ainal kitabu, di mana kitab tersebut? Terus huwa ala sarir. lihat percakapannya ya, bukunya di atas meja, yang di atas sarir tuh Sa'ah ya. Lihat ceritanya, ini fahmul makru nih ya. Sesuai. Harus sesuai, nggak boleh ngarang ya. Ceritanya lihat, fahmul makru ini memahami bacaan. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Berikutnya, Aina Muhammadun aina Muhammadun huwa fil ghurfati. huwa fil gurfati. Berikutnya, ayo. Aina sa'atu. Aina sa'atu, tidak boleh ti karena tidak ada huruf jar ya, doma. Dia jadi kasrah tuh kalau ada huruf jar saja. Kalau tidak ada huruf jar itu berarti doma dia. Aina itu bukan huruf jar ya. Kita baru fi dengan ala. Jadi aina sa'atu, di mana sa'a, terus Hiya ala sarir. hiya ala sariri. Berikutnya, Aina yasiru. aina yasirun, di mana si yasir, terus Huwa fil hammami. huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Berikutnya, Aina aminatu. aina aminatu, di mana si Aminah, terus Hiya fil matbah. hiya fil matbahi, baknya pendek ya, bukan matbahi, bukan. Hiya fil matbahi, dia di dapur. Berikutnya, Aminatu. bukan begitu cara bacanya. Yang pertama artinya apakah? Yang kedua ya. Yang kedua itu adalah nama dari Aminahnya. Aminatu fil ghurfati. Ayo, Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati, jawabannya. La. Terus? Ayo, Ya, buka lagi. Hiya fil matbah. fil matbahi ya. Lihat contekannya ya. Aminatu fil ghurfati, maka kalau pertanyaannya jawabannya adalah la atau na'am ya. Aminatu fil ghurfati, la hiya fil matbahi. Berikutnya, Ayasiru fil matbahi. ayasirun, jangan lupa tanwinnya ya, bukan ayasiru ya. Nanti kalau ayasiru seperti yang saya sampaikan itu nanti jadi manggil. Yasir. A-nya di situ nanti takutnya jadi a munada ya, harfun nida. Ayasirun fil matbahi, apakah Yasir ada di dapur? Terus La. Huwa fil hammami. la huwa fil hammami. Berikutnya, terus nomor 8, Man fil ghurfati. man fil ghurfati, siapa yang di dalam kamar? Terus jawabannya Huwa Muhammad. man fil ghurfati Muhammadun fil ghurfati, atau fil ghurfati Muhammadun ya. Berikutnya, Waman fil hammami. waman fil hammami, siapa yang di dalam kamar mandi? Terus fil hammami Fil hammami yasir. yasirun. Berikutnya, Mada al kitabi. itu bukan kitab, itu maktab ya, hati-hati ya. Madza alal maktabi, apa yang di atas meja? Terus apa yang di atas meja? Alal maktabi kitab. Alal maktabi kitabun. Berikutnya, Mada al sariri. madza alas sariri, apa yang di atas ranjang? Al sariri sa'at. Alas sariri as-sa'atu atau sa'atun ya, atau as-sa'atu alas sariri. Berikutnya, Iqra waktu ma'adobti awakhiril kalimati. Nah, sekarang latihan baca ya. Mana yang ujungnya domah dan mana yang ujungnya kasroh. Ya, kalau tidak ada huruf jarnya berarti domah, kalau ada berarti kasroh. Coba dibaca. Al madrasatu. Al madrasatu, terus Fil madrasati. fil madrasati. Berikutnya Fil baiti. fil baiti, terus Al baitu. al baitu, terus Al ghurfatu. al ghurfatu, terus Al hammamu. al hammamu, terus Fil matbahi. fil matbahi, terus Al maktabu. al maktabu, terus Alal maktabi. alal maktabi, terus Alal kursiyi. alal kursiyi, terus As-sariru. as-sariru Alal kitabi. alal kitabi, terus
Fil masjidi, bagus. Berikutnya ikra waktu, dibaca ya. Ayo coba dibaca. Nomor 1. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Kenapa at-talibu dhamma? Ya karena tidak ada fi-nya. Awal kalimat dhamma. Kenapa al-jami'ati kasrah? Karena ada fi sebelumnya. At-talibu fil jami'ati. Mahasiswa tersebut di dalam kampus. Berikutnya. Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki tersebut di dalam masjid. Berikutnya. Aina tajiru. Tajiru ya, tidak ada huruf jar di situ ya. Aina tajiru, di mana pedagang tersebut? Terus Huwa fid dukani. huwa fid dukani, dia di dalam toko. Berikutnya. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi, pulpen tersebut di atas meja. Berikutnya. Aina Zainabu. Zainab nama perempuan tidak bertanwin ya. Aina Zainabu, di mana Zainab? Terus Hiya fil ghurfati. karena Zainab perempuan makanya pakai hiya. Hiya fil ghurfati, dia yaitu si Zainab di dalam kamar. Berikutnya. Ainal waraqu. Ainal waraqu? Terus Huwa alal maktabi. huwa 'alal maktabi, di mana kertas tersebut? Dia di atas meja. Bagus. Berikutnya nomor 7. Aina mudarrisu. Ainal, jangan lupa ya, al asyamsiyah dengan al qamariyahnya dipakai ya. Ainal mudarrisu, terus Huwa fil fasli. huwa fil fasli. Berikutnya. Aina yasirun. Aina yasirun, jangan lupa pakai tanwin ya. Kita sedang belajar ya. Kalau percakapan silahkan sukunkan sesukanya. Tapi kalau sedang belajar teori harus jelas harokatnya sampai ujung. Aina yasirun, terus Huwa fil mirhal. huwa fil mirhaldi. Mirhal itu artinya adalah WC ya. BAB, BAK itu di mirhal. Kalau mandi itu di hammam ya. Kalau kita di Indonesia campur semuanya ya. Berikutnya. As-samsu wal qamaru fis samai. Bagus. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan di langit ya, di dalam langit karena memang bukan di atasnya ya, tapi di dalamnya, di dalam cakupan langit yang pertama. Berikutnya. Man fil fasli. Man fil fasli, fil fasli karena ada fi-nya ya. Siapa yang di dalam kelas? Sekarang berikutnya coba lihat. Di sini ada kolom nama laki-laki dengan kolom nama perempuan. Kolom nama laki-laki yang ada di sini bertanwin semua. Kemudian nama perempuan seperti yang saya sampaikan, semua nama perempuan itu tidak bertanwin. Jadi bukan domatain tapi domah saja. Silakan dibaca. Satu laki-laki, satu nama perempuan. Muhammadun. Muhammadun Aminah. Aminatu. Berikutnya. Khalidun. Khalidun Zainabu. Zainabu. Berikutnya. Hamidun. Hamidun Fatimatu. Fatimatu. Berikutnya. Yasirun. Yasirun Maryamu. Maryamu. Terus Ammar. Ammarun ya. Berikutnya bukan Umar, tapi kalau tulisannya seperti ini, kombinasi hurufnya seperti ini, maka harokatnya adalah Ammarun. Terus Aisyatu. Aisyatu. Terus Sa'idun. Sa'idun. Terus Khadijatu. Khadijatu. Terus Aliyun. Aliyun. Terus Sofiyatu. Sofiyatu. Terus Abbasun. Abbasun. Terus Ruqayyatu. Ruqay. Kopnya jangan pakai tasydid ya. Ruqayyatu. Ruqayyah ya. Nah, jadi jangan lupa ya, nama perempuan itu harus salah kombinasinya, salah nama perempuannya nanti ya. Nikah bertahun-tahun tapi nggak bisa nulis istrinya dengan tulisan bahasa Arab. Hati-hati ya. Nggak tahu nih nikahnya sah apa tidak ya. Sah tentu saja ya. Ya, berikutnya lihat. Ikra waktu ma'adopti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan mengikat ujung-ujung hurufnya ya, huruf terakhirnya. Jadi mana yang pakai tanwin, mana yang tidak. Ya, tentu saja gampang ya. Silahkan dibaca. Hamidun. Terus, Zainabu. terus, Aminatu. terus, Ammarun. run. Ya, jangan lupa ammarun. Ya, terus, Sa'idun. sa'idun,
Fatimatu, Maryamu, Maryamu, Aliyun, Aliyun, Khalidun, Khalidun, Abbasun, Abbasun, Aisyatu, Aisyatu, Muhammadun, Muhammadun, Sofiyatu, Sofiyatu, Khadijatu. Khadijatu. Bagus ya. Nah, itu adalah bagian yang pertama dari pelajaran yang keempat. Kita lanjutkan lagi nanti bagian yang keduanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.